Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebagaimana biasa dalam ruang ketemu dengan Dhamma TV ini, kami panjatkan puji syukur ke Sang Maha Pencipta. Semoga seluruh ciptaannya yang ada di jagat raya ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang keras, yang cair, yang gas, dan lain sebagainya, semua dalam keadaan damai, abadi, sejahtera, sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami memuliakan, mungkin agak kaget hari ini karena setelah membaca ratusan surat-surat dan saran yang masuk, pada umumnya mereka pengen mengkaji dan pengen mengamati pengalaman hidup ruang ini dari saya pribadi. Oleh karena itu, hari ini sebagaimana janji kami yang lalu, kami akan membedah suatu misteri yang selama ini memang belum terbedah. Mohon maaf, mungkin kalau Anda mencari di kitab-kitab, di buku-buku, di pelajaran-pelajaran tidak akan ketemu. Karena sebenarnya sudah lama sejarah bangsa di negeri ini dibelokkan secara sengaja atau tidak, supaya bangsa di negeri ini tidak mengerti sejarah leluhurnya. Anda sebenarnya sudah paham dan sudah tahu dan sangat mencintai karena tidak sadar bahwa apa yang dilihat ini adalah sebenarnya suatu sejarah legenda yang turun-temurun ribuan tahun yang lalu. Yang saya maksud ini adalah Gunung Arjuna atau Gunung Herjuno. Nah, dari sini sangat misterius sekali. Oleh karena itu kami akan mencoba membedah misteri gunung ini mulai dari ribuan tahun sebelum Masehi sampai nanti kurang lebih tahun 3000 sebelum Masehi. Mungkin Anda akan bertanya, wong umur manusia rata-rata hanya 70 tahun, bahkan si kakek ini umurnya sudah 74 tahun. Apa mungkin bisa membedah cerita yang akan datang? Kenapa tidak? Selama ini bangsa kita hidupnya sangat terlambat untuk berpikir. Padahal dulu bangsa kita adalah bangsa yang jenius, bangsa yang gagah, perkasa, cermat, tepat, dan selalu menjadi pelopor peradaban dunia. Herjuno, Her itu air, artinya air. Juna itu adalah laki-laki. Siapa saja yang lahir di lereng lembah ini adalah satria-satria sejati, baik laki ataupun perempuan ataupun wanita. Dan ini sudah terbukti. Oleh karena itu, ada dua sejarah yang berada di gunung yang sangat legendaris itu. Yang pertama adalah pasca tenggelamnya Atlantik. Yang kedua, pada waktu air bah menggelontor permukaan bumi ini, Gunung Arjuna selalu menjadi dambaan. Oleh karena itu, sebelum ini kami mulai, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kami ingat kepada sahabat kami yang pada waktu itu berangkat naik Gunung Arjuna. Mohon maaf, kalau mungkin bisa saya gambarkan sejenak. Pada waktu naik, kami berdua dengan sahabat saya yang sudah kurang lebih sekitar 5 tahun mendahului saya untuk pindah ke ruang yang lain. Orang umum mengatakan meninggal dunia. Beliau wafat penuh dengan perjuangan. Naik gunung berdua, merambat meskipun sudah tua. Sampai di atas lalu kita pelontos ya, pelontos itu digundul anak-anak. Digundul rambut kita jadi seperti seorang biksu ya, seorang pelopor yang menyebarkan agama Buddha. Pada waktu itu berdua pergi ke sana. Saya tidak akan melupakan jasa beliau, karena apa yang saya utarakan ini sebenarnya adalah tulisan yang ditulis oleh beliau. Nama umumnya adalah Mas Waji. Saya masuk ke Suwaji, tetapi saya selalu memanggil beliau Mbah Modo. Mbah Modo karena yang saya cermati keberaniannya, kegagahannya seperti Patih Gajah Mada,
Patih Majapahit. Nah, ada apa di Gunung Arjuna? Peristiwa yang pertama pada waktu Atlantik tenggelam, di situ ada bangsa yang namanya bangsa Lemuria. Bangsa Lemuria. Bangsa Lemuria itu adalah sisa dari punahnya benua Atlantik. Beliau kalau sekarang ini kita gambarkan, daratan pada waktu Atlantik itu bangsa Lemuria ke timur sampai ke pantai barat Amerika dan ke barat sampai dengan pantai daratan Cina. Sisa terakhir sekarang adalah Filipina dan Jepang. Nah, pada waktu itu sebelum ada peristiwa besar yang menggegerkan, menggetarkan dunia, ini kuncinya pada Kidung Agung yang dibuat oleh leluhur kita. Tertera dalam Kidung Agungnya Ki Dalang, bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, katon lir goncange ngalit, risang maweh gandrung. Sabarang kadinulu, lir jolodri pakempo, ya. Jadi pada waktu itu sebelum ada peristiwa gempa bumi yang besar sekali, kelihatan risang maweh gandrung. Risa manusia yang selalu meditasi, selalu samadhi. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab suci, mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, orang kalau pengen ketemu menyatu dengan getaran Sang Maha Pencipta harus diam. Diam, sekali lagi diam. Semakin diam semakin gampang ketemu. Kalau banyak berteriak, banyak kaor-kaor, bahkan masih membaca lembaran yang pertama saja sudah merasa lebih pandai daripada pelopornya. Ini yang membuat kita kadang-kadang benturan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau Dhamma TV lagi siaran tentang misteri Gunung Arjuna, jangan lupa, silahkan bila perlu dicatat, direkam boleh, supaya ini nanti bisa diingat-ingat oleh anak cucu kita. Inilah dharma saya pribadi kepada masyarakat anak cucu bangsa kami. Semoga bangsa kami terus-menerus tidak ketinggalan zaman dan dipermainkan oleh kekeliruannya sendiri, yang sebenarnya kita adalah pelopor-pelopor bangsa yang istimewa di muka bumi. Nah, pada waktu itu, sebagaimana saya membuat cerita Ken Dedes, Ibu Ken Dedes, itu Priyayi Malang, ya, tempatnya tidak jauh dari Ciliwung studio Dhamma TV ini, ke utara di sana ada desa, ya. Yang desa itu namanya Ponowijen atau Polowijen atau Ponowijen, ya. Lalu dulu ditengeri dengan batu yang berbentuk seperti kenong, namanya watu gong, ya. Watu kenong atau watu gong itulah. Beliau itu adalah putra Empu Purwo. Empu Purwo ini pada waktu itu beliau tinggalnya di sebuah pulau. Ada Pulau Madura, kota yang paling timur namanya Sumenep. Di luar Sumenep itu ada pulau, namanya Pulau Sapudi, lalu ada pulau lagi sebelahnya, apa itu ya. Nah, lalu dalam pulau kecil itulah Empu Purwo tinggal. Leluhur kita zaman dulu, kalau memohon kepada Sang Maha Kuasa, waktu itu, sekarang aja orang mengatakan agama, ya. Sebenarnya waktu itu adalah belum ada istilah agama. Istilah agama itu mencuat ke permukaan kira-kira sekitar abad 8, 9, dan lain sebagainya. Sebelumnya yang ada itu istilahnya adalah gama. Gama itu teratur. Makanya leluhur kita pada waktu berkuasa di Majapahit itu 300 tahun lebih, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, 3 tahun ratus lebih, karena negaranya
didasari oleh aturan yang namanya negara kertagama. Negara itu adalah suatu himpunan di mana himpunan itu isinya adalah manusia. Manusia inilah yang disebut oleh dengan istilah rakyat, lalu membentuk pemerintahan. Lah, oleh karena itu pemerintahan ini tugasnya hanya satu, tidak lain adalah supaya rakyat itu hidupnya damai, sejahtera, rukun, indah, sesuai dengan kodrat dan karma masing-masing. Nah, dari sinilah nanti akan kita lanjutkan lagi ke Gunung Arjuna dari A sampai dengan Z. Terima kasih. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda kelihatannya agak tegang ya mengikuti ini. Mohon maaf, memang Dhamma TV selalu mendengarkan saran-saran, usul-usul, dan kritik-kritik. Acara Warna hari ini memang dari saran-saran para penonton, baik itu yang rektor, baik yang dosen, baik yang petani, bakul, dan lain sebagainya ya. Pokoknya semua kita dengarkan. Dan semua pada umumnya pengen dan gandrung akan kembalinya bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Para penonton yang kami muliakan, kalau hari ini saya menggunakan kostum seperti ini pakaian ala Ponorogo. Saya sejak kecil, Simbah ini sejak kecil sangat gandrung dengan pakaian ala Ponorogo. Dan ini adalah dulu pada waktu Simbah itu masih simpang siur ke sana kemari, dari sawah ke sawah, dari ladang ke ladang, di kelompok tani ya, biasa di TV. Waktu itu pakaiannya seperti ini. Karena saya kalau melihat Priyayi Ponorogo, waduh gagah sekali. Ternyata nama itu bukan nama yang sembarang mengambil. Ponorogo. Poki pertanyaan ya, no itu ada sesuatu yang ditanyakan di dalam tubuh kita. Rogo itu tubuh. Inilah yang akhirnya akan menjadi kitab teles. Nah, kitab teles itu bagaimanapun tidak akan bisa rusak. Karena setiap manusia punya kitab teles. Kitab telesnya apa? Orang Amerika ya punya, sedulur-sedulur Cina ya duwe, sedulur-sedulur Afrika yang hitam ya punya. Ponorogo, rogo itu tubuh. Tubuh itu awak atau jasmani. Bahasa modern disebut jagat cilik atau mikrokosmos. Asalnya dari jagat gede atau makrokosmos. Nah, orang Jawa, mbah-mbah kita itu lebih pinter. Buku kitab teles kuwi nggak iso diowahi cetakane, lek cetakan pabrik. Kitab apa iso diowahi diplentir-plentir. Tapi kalau kitab teles nggak bisa diplentir. Karena apa? Aksoronya itu ada pada jari jemari, driji, kiwa 5, tengen 5, sikil ngisor 5, karo 5, dadi jumlahe 20, terus diringkes dadi Hana Caraka Data Sawala Pada Jayanya Magabatonga. Lah, aksara ini dikupas sedemikian detail, jelimet. Dan saya sangat bahagia mempunyai seorang sahabat, Pak Ageng Sriwidadi, yang pada waktu itu mencetak buku menyebarkan faham ini. Maaf ya, bersamaan dengan buku yang saya buat waktu itu saya cetak, karena saya terasa manusia itu akan dikurangi banyak, disisakan 30%. Nah, karena apa? Karena manusia semakin lama, semakin tahun, semakin lupa akan tugasnya yang mulia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan. Kalau saya kupas pelan-pelan ya, nanti
ini blegernya, bleger wujudnya digambarkan sebagai gunung, yaitu Gunung Arjuna ini. Oleh karena itu kalau ada pagelaran pewayangan, pertama kali itu yang diangkat adalah gunungan, ya. Gunungan yang gambarnya itu seperti nanti saya buat contoh ya, supaya anak-anak modern bisa cepat nangkap. Ada titik puncak satu gunung itu yang atas mesti lancip, ya. Lancip itu apa? Titik fokus. Titik fokus. Titik fokus itu suatu titik yang tidak akan diketahui oleh manusia, dan titik itu gambaran maha tinggi. Di sana ada sumber yang mempengaruhi hidupnya manusia dan kehidupan di jagat raya. Kalau kita melihat adik-adik mengenadah ke atas, di langit itu namanya warnanya biru, ya. Biru. Kalau biru itu adalah, kalau menurut hukum metafisika, di sana ada energi yang namanya plus, ya. Plus saja tidak bisa hidup karena tidak ada minus, ya. Lah minus itu apa? Minus itu adalah bumi atau alam. Kalau plus senyawa dengan minus itu akan menjadi sumber yang dinamakan energi hidup, ya. Bisa menjadi hidup, contohnya lampu-lampu itu bisa hidup karena ada plus dan ada minus. Kenapa, Mbah? Lampu-lampu itu kok ada yang mendelip-mendelip atau sinarnya kecil, ada yang besar, ada 5 watt, 1000 watt, 10.000 watt. Itu karena ada benda yang dibakar. Benda yang dibakar itulah yang disebut tegangan. Yang dibakar apa? Mesti bangsanya mineral sejenis tembaga, atau besi bisa terbakar, kayu bisa terbakar, tapi titik kekuatannya adalah kecil sekali, ya. Ini di Arjuna itu semua di dalam gambar gunungan itu diceritakan sedemikian jelimet. Nah, oleh karena itu pada waktu Ki Dalang mengungan, satu ke atas, ya, saya contohkan. Satu ke atas, gini. Gamelannya bunyi dulu. Kotaknya dodok, tangan kiri, dodok cempolo, dodok kotak. Dok, dok, dok. Ding, dang, ding, dang, ding, dang. Ding, turun. 1, 2, 3. Kalau sudah begitu, biasanya gunungan itu disandarkan di kotak. Terus, tangannya Pak Dalang, jempolnya ini ketelak ini. Terus itu pucuknya gunungan, wayang itu dipegang sama ini. Ini apa? Air suci Perwitasari, anak-anak. Tuhan itu maha sempurna. Yang maha kuasa itu maha bijaksana. Di sana ada air banyu suci Perwitasari. Kenapa tempatnya dicetak? Karena orang, binatang kalau makan itu harus ada proteksinya, harus ada yang ngawasi. Kalau yang dimakan racun bagaimana? Oleh karena itu Ki Dalang pada waktu megang itu sadar bahwa Ki Dalang mau menjabarkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang digali para leluhur. Oleh karena itu ambillah air suci Perwitasari supaya apa yang diucapkan itu tadi tidak sampai menyesatkan kepada anak cucu. Oleh karena itu anak-anak, adik-adik kalau belajar dalang sungguh-sungguh, ya, jangan sampai main-main. Wayang itu dari sebelah kiri yang gambarnya raksasa, kalau kita nonton sebelah kanan gambarnya Bathara Bayu, Werkudara, Gatotkaca, sampai dengan ke yang terkecil namanya anak-anakan, itu semua punya arti. Maaf ya, saya pakai bahasa umum ya.
ini sama dengan ayat. Ayat itu tidak boleh dipermainkan. Mempermainkan ayat nanti hukumnya itu sama dengan mempermainkan kemuliaan Sang Maha Kuasa. Demikian juga tokoh-tokoh agama seharusnya menyampaikan sesuatu yang indah. Tujuannya firman diberikan kepada manusia-manusia ini supaya hidup kita indah, rukun, guyub, bersatu, cerdas. Nah, gitu loh ya. Ini setelah itu lalu biasanya jejer. Di dalam pewayangan, permulaan itu pada waktu menurunkan gunung 3 kali tadi itu ya. Sret, sret, sret. Ini dunia pertama kali ada. Setelah itu dunia kedua, lalu dunia sekarang ini yang kita merasakan semua. Pertama kali bumi itu ada. Tetapi pada waktu itu belum ada kehidupan. Karena masih proses suatu 4 unsur. Pertama kali tanah dan air berputar-putar di udara dan dibakar api yang membara. Ada 4 unsur. Ada tanah, ada air, ada api, ada udara. Belum ada matahari loh pada waktu itu ya, belum ada matahari. Itu sudah ada unsur nitrogen, oksigen, karbo, dan nitrogen, karbo, oksigen, dan hidrogen ya. Oke, kita teruskan nanti ya, jangan kemana-mana. Ya, kita lanjutkan para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kalau tadi atau segmen yang lalu kita ceritakan tentang terjadinya alam semesta. Pada waktu itu bumi itu masih belum dihuni. Tapi setelah matahari menyinari pelan-pelan ya, pelan-pelan matahari baru ada kehidupan. Nah, ini ada cerita loh yang dipelintir, karena umumnya bangsa itu kalau pengen menghancurkan bangsa, yang dirusak dulu apa? Sejarahnya. Karena kalau sejarahnya sudah rusak, budayanya akan rusak. Kalau budayanya rusak, pribadinya akan rusak. Kalau pribadinya rusak, mereka lengah, tanah airnya bisa dijarah oleh mereka. Nanti ceritanya ini panjang ini. Maka dari itu pelan-pelan dan sabar, mumpung kakek masih bisa hidup. Nah, oleh karena itu gunungan turun kedua, ini bumi mulai ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang sejenis dinosaurus ya, sejenis itu binatang purba yang gualak-gualak itu. Gajahnya juga gede-gede, gajah purba. Bahkan sekarang ini kakek ini senang, ternyata di kiri kanan di daerah Trinil ditemukan rangka-rangka gajah yang gede-gede. Tadi saya melihat, tadi siang melihat di TV, seorang petani menemukan kerangka-kerangka gajah purba. Ya untunglah dulur-dulur wis podo sadar, karena tempat itu ditemukan kerangka-kerangka binatang purba, semua ikhlas untuk sawahnya tidak digarap dulu, bahkan lalu diserahkan kepada dinas purbakala. Itu bagus. Karena apa? Karena bangsa kita nanti itu akan menjadi terkenal dan terbukti bahwa sebelum bangsa lain menemukan peradaban, bangsa kita sudah beradab lebih dahulu. Inilah sebabnya kakek pelan-pelan mau cerita tentang Gunung Herjuna. Bahkan saya sangat optimis dan sangat yakin peradaban dunia itu selalu dibangun dari lembah Gunung Arjuna ini. Kalau di Dhamma TV beberapa minggu yang lalu,
kakek terangkan setiap 700 tahun sekali dunia itu selalu mengalami pembaharuan. Masih ingat tuh ya? Kita mulai saja dari 500 tahun sebelum Masehi. Waktu itu Sang Siddhartha Gautama, priyayi itu menemukan satu dasar 5 yang kurang lebih ya. Ini kalau Romo-Romo Bante sangat fasih ini. Manusia itu hidupnya supaya benar, tidak susah, jiwa dan raganya satu. Angan-angannya harus benar. Kedua, pikirannya harus benar. Ketiga, tutur kata harus benar. Keempat, pribadi harus benar. Kelima, bergaul harus benar. Nah ini saya sejak kecil mendengar itu tuh seneng banget. Oleh karena itu, karena saya gandrung dengan kebesaran Singhasari, karena berada di lereng Arjuna, saya mulai kecil, para penonton Dhamma TV mungkin kalau adik-adik mendengarkan, nggak mungkin, tapi mudah-mudahan orangnya masih hidup. Waktu itu adik-adik, kakek itu masih umur kira-kira belum sekolah kok waktu itu 5 tahun. 5 tahun belum sekolah. Anak dulu itu 6 tahun, 7 tahun baru sekolah ya. Sekolahan masih jarang. Sekarang sudah banyak sekolahannya. Terus saya nunut di truk, ya wes neng buri ya campur karo babi. Nggih. Jadi kena teletong babi di anu ke sana. Karena saya apa? Saya cinta kasih. Babi itu ciptaan Sang Maha Kuasa. Tidak mungkin Sang Maha Kuasa keliru mencetak ciptaannya karena maha sempurna, maha baik, maha bijak. Adapun ada keyakinan-keyakinan yang tidak memegang, yang tidak mendekat, itu baik semua. Karena keyakinan ya. Tapi waktu itu terus saya ke Pasar Singosari. Ke Pasar Singosari, di sana belum ada tukang parkir, sepi sekali masih. Saya tanya pada Pak Bakul, Pak, enten gambar reca kalih niku lho, ten pundi nggih? Namine Dwaropala buta gede-gede niku. Nah, terus ya wis kok mlaku rono, enggak usah numpak apa-apa, mlaku ae engko ning candi, lek wis candi terus ngulon sithik, neng kono ketemu buta gede, buta loro. Nah, orang sini menyebut buta. Tapi itu sebenarnya adalah Dwaropala. Dwa itu dua, ro itu halus, po itu misterius, lo itu lembut. Ada sesuatu kembar yang lembut, mempunyai gambaran yang lembut perasaannya. Saya katakan lembut kenapa? Coba, kalau tidak percaya ya, adik-adik rekreasi ke sana. Lihat, tangannya, kakinya seperti tangan bayi. Kakinya seperti kaki bayi. Dua, nggawa godo. Godonya itu arahnya ke bawah, tidak ke atas. Jadi maaf, seperti ini ya. Arahnya begini gitu. Karena ada yang pada umumnya arah godo itu dipikul. Nah, itulah bukti bahwa bangsa kita itu keturunan bangsa Lemuria. Bayi sing tas lahir ya. Waktu itu belum ada Indonesia, disebut Nuswantara. Nuswantara, pulau-pulau di antara benua-benua. Sebelah selatan Australia, sebelah barat Timur Tengah, sebelah timur sana benua Amerika, kita ada di tengah-tengah dan terdiri dari pulau-pulau di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Ribuan pulau yang disinari matahari 24 jam. Hanya saja kalau malam mataharinya tidak kelihatan
karena kelinglingan kehalang bumi itu sendiri. Lah, oleh karena itu adik-adik, saudara-saudara penonton Dhamma TV yang kami muliakan, misteri ini semuanya nanti itu akan dikupas dan diungkap dari Gunung Herjuna tadi. Lah, pada waktu itu penyelamat yang pertama kali ke sana itu namanya Romo Singo Simolo Wonokerto. Saya ulangi ya. Bangsa Lemuria yang menyelamatkan diri ke Gunung Harjuna itu namanya Romo Simo Singoro Wonokerto. Kenapa kok Gunung Arjuna? Karena di Gunung Arjuna itu suatu gunung yang kepundan kawahnya sudah mati. Kenapa mati? Karena dulu tinggi sekali adik-adik, anak-anak. Dulu Gunung Arjuna itu tinggi sekali. Tinggi sekali, bencana alam, ledakan magma waktu itu meledak, sehingga binatang-binatang purba punah, lalu pohon-pohon purba juga pada kobong semua. Udah. Ini kalau di cerita Hindu seperti Sati, ya Sati Durga Tiwikrama gitu ya. Durga itu istrinya Sang Hyang Siwa, artinya angkasa itu gandengannya bumi ya. Nah ini terus pada waktu itu beliau mendirikan kerajaan di sana, tepatnya di Sumberawan terus naik ke atas. Adik-adik, kalau punya waktu silahkan berjalan ke sana ya, mumpung masih muda. Mbah dulu itu pada waktu masih seperti anak-anak, hampir seluruh gunung, mulai dari Gunung Padang, Gunung Agung, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Lawu, apalagi Gunung Arjuna, itu main-mainnya di sana ya toh, di sana main-mainnya lah. Oleh karena itu sama dengan kita mencintai leluhur kita. Kalau kita mencintai peninggalan leluhur kita, tidak mungkin leluhur tidak mencintai kita. Wong kita anak cucunya kok, pasti leluhur mencintai. Nanti hidupnya ya masih ya dilalah itu ya enak-enak saja gitu loh ya. Nah, setelah itu beliau mendirikan kerajaan jejuluk atau bernama Romo Prabu Parikesit Simoludro. Kerajaannya di Sumberawan ke atas ya. Kerajaannya Sumberawan di atas. Nah, karena pada waktu itu sadar betul bahwa ternyata yang maha kuasa itu tak mampu terjangkau non jauh ada di atas sana, artinya gambaran yang tak mampu terjangkau itu lalu digambarkan sekarang ada semacam itu loh nak, seperti pucuk Borobudur tapi cuma satu di sana ya, cuma satu di sana seperti anu itu ya. Borobudur itu kan ada yang lingkup, maaf, ada begini, lalu ada puncaknya begini ya. Ya sementara istirahat dulu, silahkan minum. Nanti jangan lupa kembali ke Dhamma TV lagi ya. Terima kasih. Ya terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita kembali ya, kupas pelan-pelan tentang cerita misteri Gunung Herjuna tadi itu. Nah, setelah beliau berada di sana lalu turun ke mendekati daratan, apa yang dikerjakan anak-anak? Pada waktu itu yang dikerjakan adalah menangkap binatang yang namanya gajah. Kenapa kok menangkap gajah? Karena sebagai sarana alat untuk hidup dan kehidupan. Gajah itu untuk kendaraan bisa, untuk kendaraannya raja-raja bisa, untuk nggarap ladang bisa. Coba bayangin, waktu itu belum ada traktor ya.
Kalau pohon-pohon besar itu sudah ditebang, apa ngangkutnya? Nah, yang bisa apa? Gajah. Oleh karena itu, karena banyaknya gajah, lalu gajah itu dalam bahasa Sanskerta disebut hesti. Nah, no itu ada wujud ketok moto. Maka dari itu wilayah itu disebut hesti no. Nek neng wayang sering disebut Ngastino atau Hestino, ya, atau Tegal Kuru, ya, Tegal Kuru. Tegal itu tempat, Kuru itu ya belum begitu subur, belum begitu banyak buah-buahan, masih sedikit sekali, ya. Nah, Hestina. Oleh karena itu, kalau adik-adik melihat film India atau melihat wayang Purwo, itu bukan dari India, itu asli dari sini. Asli dari sini. Nanti akan menjadi buku kidung itu bergeser ke barat setelah peristiwa gunungan tadi itu turun kedua. Satu peristiwa itu ya, nanti peristiwa kedua. Tek lah. Peristiwa kedua itu apa? Pada waktu es leleh. Nah, es leleh akhirnya apa? Kemana arahnya? Mesti daya tarik bumi. Kemana? Ke tempat yang dilingkari oleh Katulistiwa, ya. Oleh karena itu ke tempat yang pendek, air itu pasti menuju ke tempat yang pendek. Nah, akhirnya dulu itu sebenarnya Pulau Jawa, lalu ke Kalimantan sebelah selatan itu airnya kecil. Bahkan kita bisa sampai mungkin airnya hanya sampai berapa kilo gitu ya. Itu aja nggak usah naik perahu. Setelah es leleh inilah timbul peristiwa kedua, yaitu banjir bah. Yang selamat di mana? Tetap di tempat yang tinggi. Itu peristiwa yang kedua. Pada waktu peristiwa itu akan ada, Sang Brahmana wong Jawa preso meneh tahu lagi. Karena apa? Samadhi tadi itu meditasi kalau sekarang ya. Grek itu loh. Kok mau ada gini? Oh, udah turun ngajak orang-orang. Misalnya sekarang di Singosari gitu mlebu ning pasar. Ayo melok aku. Ono munggah gunung. Ben iki arep ono banjir. Pomo sing ngedak Mbah Jati ngono. Jati kuwi bae, maaf ya, gini bae, gak ono apa-apa, gak ono gluduk, gak ono bledek, gak ono apa-apa kok arep ngungsi golek nggen sing dhuwur. Ternyata betul ngajak orang, kira-kira sejumlah kabeh itu semua dengan beliau 114 orang, ya. 114 orang. Itulah yang menjadi awal mula Kidung Agung yang mewarnai sejarah manusia sedunia dan yang mendasari kitab-kitab panutan sedunia terdiri dari 114 kidung, ya. Kidung Agung itu selanjutnya bisa disebut dengan istilah surat. Dari kata-kata sutra, ya, sutra atau surat, ya. Di situ menceritakan sejarah. Naik 114 orang di atas sana. Setelah itu lalu turun, beliau di atas sumber awan tadi itu, lalu mendirikan negara yang disebut Hestino tadi itu. Nah, kenapa bangsa Indonesia itu warna kulitnya kok bermacam-macam? Memang sejak dulu kala bangsa Indonesia itu warna kulitnya macam-macam. Apalagi setelah peristiwa yang kedua ini. Kaya Ngastina, kaya wong Kurawa ya, ana sing kaya Dursasana, ana sing kaya Kartamarma, ana sing kaya Jayajatra, ana sing kaya Citraksa, ana sing kaya Sengkuni, ana sing kaya waduh pokoke macam-macam. Nah, iku keadaane bangsane dhewe.
Makanya setelah kita itu sadar sang nenek moyang kita bahwa kita itu bercorak ragam adat, suku, bahasa, dan warna kulit, dibuatkanlah karakter, dibuatkanlah watak perilaku, digambarke sebagai Pandhawa. Pandhawa 5. 1 ya, Puntadewa. 2 Bratasena atau Wejasena. 3 Arjuna. 4 Nakula dan Sedewa. Ini juga secara tidak langsung nanti menyatu dengan karakter yang disebarkan oleh Siddhartha Gautama tadi itu, supaya ajarannya nanti itu masih tetap berkembang untuk kedamaian dunia, membentuk suatu peradaban manusia meskipun wilayah dan negaranya kaya raya, Mas Picis Raja Brana ya, tumplek-blek di negeri ini, tapi manusianya adalah manusia yang berbudi luhur. Nah, itu. Makanya kalau jadi wong pemerintahan, jadi orang eksekutif pemerintahan, ilmunya ya di situ. Nek dadi pemimpin kuwi kaya Puntadewa. Puntadewa kuwi ya agemane biasa banget, sederhana banget. Lek kakek jati iki sik macem-macem, sik berlagak warok Ponorogo, warok Suramenggala, tapi sang pemimpin dalam ilmu pemimpin itu ya seperti Puntadewa. Orang ngambah lemah, iki umpama nuwun sewu, umpama ini kaki gitu ya, ini bumi, jaraknya itu sekian. Jaraknya Prabu Puntadewa kuwi. Karena apa? Karena jujur, karena lugu, karena tidak mau goroh, ora gelem nggoroi awake dhewe. Apa meneh waktu itu dipercaya dadi ratu iki. Dadi ratu, dadi eksekutif, dadi wakil rakyat, kudu wani luwih sederhana timbang rakyate. Nek sampai dadi ratu, dadi wakil rakyat, kok ora niru karo karakter rakyat, aja ngantek ngersula. Lek suatu saat pindah rumah dinas ya salahe dhewe to. Oh, sak soro-sorone wong sing ditugasake karo rakyat, entah eksekutif, entah legislatif, mesti sing didang ana, mesti montore mobile digoleki sing apik, wong wakile negara kok. Mesti ya cukup lah orang ngantek soro nemen-nemen. Kuwi makane kudu urip sederhana. Banjur sing nomor 2 jenenge Bratasena. Brata itu karep, sena ki lurus. Wong bangsa Indonesia kudu duwe karep sing lurus, karep sing jelas lan tegas kaya Bratasena. Kuwi lambange lambang kebangsaan. Nek neng Garuda Pancasila, sing neng dodone Garuda Pancasila digambarake gambare wit waringin. Wit waringin iki gedhe, ning wohe cilik-cilik. Wong turu ngantuk nang kene keturun ora arep cilaka, wong paling keceblokan woh ringin iki wong cilik sak jagung-jagung. Tegese apa? Bangsa kuwi kudu ngayomi rakyat. Aja bangsa malah nindes rakyat, keliru ya ta. Sing 3 Herjuna. Kene apa kok Herjuna? Padha to karo gunung sing diceritani Simbah ning ngarep mau kae, bahwa manusia Indonesia berbudi luhur. Her banyu, Juna laki-laki. Wonge lembut, wonge halus, wonge kalem, ning nyeblak sampur imperialisme mbek kapitalisme mesti tunggang langkang, lari terbirit-birit. Terus kerakyatane kaya Nakula karo Sedewa. Sak hiruk-hiruk pikuke wong DPRD,
sak repot-repote wong DPR pusat, sak rame-ramene wong MPR, tujuannya apa? Untuk keadilan sosial. Mula demokrasi karo keadilan sosial itu kembar kaya Nakula karo Sedewa. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, indah banget ya cerita ini. Ini nanti masih saya kutip sementara. Nanti fase yang tek itu nyandak cempolo kidalang terus arep ngojah babakan bangsane dhewe awit wis wayahe donya didandani saka lereng Gunung Arjuna. Ilmu sing ora perlu digawe wis didokok wae, disimpen dadi perpustakaan. Ilmu sing arepe teko, ayo kita jemput supaya anak putu aja nganti ketewer-tewer anggone golek sandang lan pangan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, beginilah kakek bercerita kepada anak cucu. Kalau kurang silahkan nambahi sendiri, kalau ada yang salah silahkan nyoret sendiri. Wong jenenge wong tua akeh laline lan akeh lupute. Terima kasih, selamat jumpa di tiap hari Minggu dan diulangi hari Senin jam 4 sore. Terima kasih. Rahayu.